menyurati kami di DPD untuk itu terjadi tanggal 15 kalau nggak salah ya. 1 minggu lalu, kemudian mereka datang menyampaikan persoalan. Setelah itu kami rapat di internal dan kami putuskan bahwa kita akan tindak lanjuti dengan melakukan kunjungan advokasi. Itulah yang kita lakukan hari. Jadi advokasi ini sekarang tadi kalian sudah lihat semua, kita ketemu dengan pihak Abdesi, kemudian dari pihak perusahaan, kemudian yang menerima buang kerohiman. Jadi memang begini, ini ada perbedaan orang menafsirkan antara proyek PIK dan PSN. PIK itu di luar, itu usaha bisnis. PSN ini di luar daripada PIK. Ini daerah mangrove yang terabrasi dari 1.600 hektar sekarang tinggal 91. Nah, pihak Agung Sedayu dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola dan merapihkan itu kurang lebih. Nah, di sini di tanah PSN ini, pertama yang ingin saya katakan tidak ada penghuni. Kenapa tidak ada penghuni? Karena ini tanah negara milik KLH atau Perhutani. Sekarang ada bukan penghuni ya, penggarap lahan itu karena tanah negara yang kemudian sudah tidak bermanfaat, miliknya KLH dan Perhutani, kemudian bekerja sama dengan masyarakat yang tadi kita lihat, ada empang-empang. Nah, empang-empang itu oleh pihak pengembang sudah memberikan uang kerohiman. Tetapi mereka tidak keluar dari situ. Bagian daripada CSR-nya memberikan kesempatan kepada mereka, tadi kalian juga sudah dengar, dia boleh tinggal mengelola itu tidak usah membayar apa-apa sampai pada proses pembangunan itu kan. Jadi begitu ada proses pembangunan dia harus keluar. Jadi ini saya pikir apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap proyek ini kan sudah cukup bagus. Dan di mana ada salah kita nggak tahu. Nah sekarang kita nanti sama-sama dengan teman-teman kita lihat ada, jadi PSN ini hanya ada 5 spot. Nanti kita sekarang tinjau ke sana. Dan sekali lagi PSN ini di luar daripada PIK, tidak sama sekali, bukan di dalam arena PIK. Saya kira gitu ya. Pak dibuka untuk apa? PSN ini sudah dibuka untuk umum atau belum, dan ini kan maksudnya juga ke ujung ini apakah ada? Kami ini kan begini, kami datang karena ada permintaan dari Abdesi untuk audensi, iya kan? Nah PIK itu sejak 2011 yang lalu, bukan perusahaan baru kan? Jadi sangat berbeda. Apalagi? Ini mau tanya, sebenarnya kalau kemudian ada yang mengatakan ada pihak yang memanfaatkan masyarakat untuk kemudian menjadi polemik, pihak itu siapa, Bang? Kalian bisa tahu, jangan tanya lagi. Bang, tapi tadi dari pihak Abdesi, apakah juga terbantu dengan ada pembangunan dari PIK sendiri? Oh, tadi kalian dengar sendiri apa yang mereka katakan. Mereka terbantu begini, lapangan kerja. Terus ada perubahan yang paling mendasar di areal sini kan. Bahwa ada perubahan. Dulu ini tempat jin buan anak kan. Sekarang dengan ada proyek pembangunan ini kan banyak kan kita bisa lihat dan semua. Nah saya kasih contoh kalian. Tadi kalau kita masuk dari proyek P kan kalian lihat kan. Begitu kita turun kemudian belok kanan. Di sebelah kiri yang sungai ada rumah-rumah kumuh. Tadi kami tanya kan tadi Pak Dolen, apakah itu masuk dalam proyek? Itu bukan. Itu di luar PIK, di luar PSN. Jadi itu memang pemukiman masyarakat, kondisinya seperti itu. Kalau dengan kondisinya kayak gini Bang, karena kan terakhir yang membuat akhirnya pembahasan soal PSN di PIK 2 ini jadi pembahasan sampai sekarang adalah pernyataan dari Menteri Agraria yang akan mempertimbangkan atau mengkaji ulang lagi proyek PSN di PIK 2 ini. Apakah kemudian untuk meluruskan itu semua akan ada rencana nggak dari DPD untuk memanggil Menteri Agraria atau mungkin Menko meluruskan hal itu? Tadi juga disampaikan oleh Saudara Angelo, begini, kami kemarin itu advokasi di 2 tempat. Satu di Papua Selatan mengenai food estate, kemudian ini yang di sini. Yang di selatan sudah Ibu Badi Kenita yang mimpin. Kami hari Senin akan simpulkan ini pertemuan dari 2 kunjungan advokat ini. Kemudian kami akan rilis dan kemudian kita akan tindak lanjut. Kami memang tadi disampaikan oleh Saudara Angelo bahwa Menteri ini kan awal dari beliau membuat statement.
Ini kan beliau belum 100 hari kerja. Taunya gimana tiba-tiba membuat statement yang dalam arti mengundang polemik. Tapi ya, nanti kita akan bicarakan apakah kita perlu untuk klarifikasi setelah kita meninjau semua, mengundang baik itu Menteri ATR. Karena yang bertanggung jawab terhadap ini selain negara adalah Menko Perekonomian. Kemudian kementerian terkait adalah Menteri Pariwisata. ATR itu kan hanya tata ruang, bukan ini. Dan proses tata ruang itu sedang berjalan. Karena PSN ini baru bulan Maret 2024. Jadi masih baru. Dan itu sedang berproses. Ini kan sudah ada audiensi dan juga hari ini kan ada kunjungan advokasi. Kira-kira sebenarnya kesimpulan sementara dari DPD ini sebenarnya persoalan salah persepsi saja atau memang ada masalah lain? Kalau bicara tentang proyek PSN ini, secara jujur kesimpulan kami bahwa itu tidak ada urusan. Ya kan? Karena pertama, yang ribut di media ini bahwa ada masyarakat yang tersolimi, ya kan, terintimidasi dan lain sebagainya. Ternyata Anda bisa lihat nanti sebentar kita. Tidak ada masyarakat yang menghuni PSN ini. Karena ini tanah negara yang dulunya bakau, hutan lindung. Tapi sudah terabrasi dari 1.000 hektar lebih, sekarang tinggal 91 hektar. Yang ada mangrove ya yang lain sudah kosong. Itulah sekarang dibikin tambak-tambak itu kan. Jadi kalau saya nggak mau terlalu jauh masuk, tapi biar ini dia berkembang begitu dan kalian teman-teman media bisa menjelaskan itu yang sebenarnya. Rencana pemanggilan terhadap menteri itu setelah simpulan akan dibuat? Oh iya dong. Senin. Setelah kita kan baru ini Sabtu pulang, Senin kita rapat internal dengan tim yang dari Merauke, kemudian kita simpulkan, kita rilis, kemudian kita akan panggil. Cuma mungkin tidak bisa karena tanggal 14 itu kami udah reses kan. Sampai jadi ya tahun depan, setahun lagi. Dengan Menko Ekonomi saja? Semua dong. Yang kira-kira punya keterkaitan dengan ini. Yang punya kepentingan. Tapi setidaknya sejauh ini kalau dari proses advokasi yang ada sekarang, menurut teman-teman DPD ini masih bisa untuk dilanjutkan PSNDP 2 ini? Bukan harus dilanjutkan, itu proyek strategi nasional kok. Kita wajib dukung, DPD itu harus dukung. Oke? Berarti tata ruang PSNDP 2 ini nggak bermasalah ya? Begini, kalau saya mau jelaskan kita sudah begini. Proses mekanismenya begitu PSN ini diturunkan Maret 2024 kalau nggak salah ya. Kemudian mekanisme untuk mendapatkan tata ruang itu pertama dari kabupaten. Itu sudah clear, kita sudah cek, sudah clear. Kemudian dari provinsi sudah selesai. Sekarang tinggal dari provinsi mengajukan ke kementerian terkait, bukan PSN, bukan ATR ya, yaitu KLH, Kehutanan, kemudian ke pariwisata dan ke Menko. Dari situ baru nanti diturunkan ke ATR untuk menentukan tata ruang. Jadi ini sudah sedang diproses dan belum ada pembangunan di sini. Terus di mana salahnya kurang lebih begitu. Itu yang tadi saya bilang. Terlalu cepat Pak Menteri, belum 100 hari lagi sudah mau Terima kasih. Oke, kita sekarang